إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yubit Udhu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Dalam bahasan syarat-syarat sah salat masih yang ke-10, yaitu syarat sah salat yang ke-10 yaitu tidak berbicara. Ya. Di pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan berbicara yang sedikit dalam sholat itu tidak membatalkan jika ada uzurnya, jika dalam keadaan-keadaan tertentu. Ya, di antaranya adalah disebutkan dia tidak bisa mengendalikan, yaitu tertawa ataupun menangis kemudian keluar kata-kata yang sedikit. Jadi bil ghalabah tadi ya. Tidak bisa mengendalikan kata-kata tertawa ataupun menangis. Maka seandainya disengaja, maka ini tidak bisa diuzur, batal ya. Sengaja batuk ya. Dia sebenarnya bisa mengendalikan, tapi sengaja dibatukkan ya, sengaja dibatukkan. Kemudian keluar 2 huruf misalnya. Nah, ini atau keluar 2 huruf atau 3 gerakan berturut-turut batal sholatnya ya. Baik. Nah, untuk dalilnya kita tambahkan tentang kalau tidak tahu di dalam sholat kemudian berbincang-bincang tapi sedikit, itu tidak batal. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim dan yang lainnya dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Baina ana usolli ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa rajulun minal qaum." Ya, ketika itu aku salat bersama Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang bersin, ya, kemudian tahmid. Faqultu, aku mengatakan yarhamukallah. Ya, faramani al-qaum bi absarihim. Orang-orang pada melihatku. Fakultu wasukla Umayyah. Ya, jadi ini seperti celaan ya. Protes, celaan. Masya'nukum tangduruna ilayya. Apa urusan kalian? Kenapa kalian pada melihatku? Ya, karena ini tadi Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami menjawab yarhamukallah tadi. Maka faja'alu yadribuna bi aidihim ala afkhadhihim. Mereka kemudian memukul paha-paha mereka dengan tangan-tangan mereka. Falamma ra'aitahum yusmitunani lakini sakatu. Maka ketika beliau ini Muawiyah bin Hakam melihat orang-orang mendiamkan, beliau diam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa abi wa huwa wa ummi ma ra'aitu mualliman qablahu wa labatu ahsana ta'liman minhu. Beliau mengatakan demi bapak dan ibuku ya. Ini beliau mengatakan aku tidak pernah melihat seorang pengajar sebelum ini dan sudahnya yang paling baik pengajaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Fa wallahi ma karohani wala darabani wala syatamani. Demi Allah, beliau tidak menghadiku, tidak memarahi, tidak memukul, tidak mencela. Beliau mengatakan, inna hadhihi shalah la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Salat itu tidaklah pantas, tidak bisa di situ ada kata-kata manusia. Inna ma huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Quran. Salat itu di situ adanya tasbih, takbir, bacaan Al-Quran. Nah, ini kemudian Muawiyah bin Hakam itu beralasan, yaitu ya Rasulullah, ini hadisu ahdin bi jahiliyah. Waqad ja'a Allah bil Islam ila akhiril hadis.
beliau menyebutkan ini ada alasan dia tidak tahu hukumnya, tidak tahu apa hukumnya. Baik. Ini dalil tadi bahasanya kalau ada uzur dimaafkan kalau perkataannya sedikit. Baik, kemudian musannif melanjutkan wala yu'zaru fil katsir bihadhihi al-a'dzar. Tidak dimaafkan kalau perkataannya banyak berdasarkan dengan adanya uzur-uzur ini, ya, tidak dimaafkan. Karena kalau dia itu kalau dia tahu hukumnya, maka kewajiban dia dia menahan, ya, untuk tidak berbicara yang banyak. Karena ini kalau bicaranya banyak itu enggak diberi uzur, enggak bisa. Wala yu'dzaru fil katsir bihadhi al-a'dzar. Kalau banyak tidak diberi uzur. Berarti kalau banyak apa? Batal. Apa itu banyak? Lebih dari 6 kata, ya. Jadi sholatnya batal. Ya, ini kalau kasir, ya. Kalau kasir, kalau banyak. Nah, ini kan uzur, ya. Uzur ini kalau al-kalam al-kasir al-kalam al-kasir berarti la yu'zar ghairu ma'dzur. Artinya apa kalau ghairu ma'dzur berarti sholatnya batal. Tabtulu as-sholah. Nah, batal kalau banyak. Ini keceplosan nggak sengaja, tapi banyak. Banyak itu lebih dari 6 kata, batal kalau banyak batal. Tadi karena nggak bisa nahan tertawa, ya. Kemudian muncul kata-kata banyak, batal karena banyak. Di sini disebutkan wala yu'dzaru fil katsir bihadzil a'dzar. Baik. Kemudian beliau mengatakan, ya, karena di sini di Busra al-Qadim keceplosan, lupa, kemudian tidak bisa mengendalikan tertawa, kemudian keluar kata-kata. Ini kalau banyak itu jarang terjadi. Kalau sedikit bisalah diterima. Dia tidak bisa nahan batuk, tidak bisa nahan tertawa, tidak bisa nahan nangis, keluar kata-kata sedikit, ya sedikit dimakfu sedikit. Tapi kalau kasir, ya, ini kasir. Nah, ini enggak jarang kalau sampai banyak. Nah, ini kasir, ini yasir, ini kasir. Keceplosan kok bisa banyak gitu. Tidak bisa mengendalikan nangis kok sampai keluar kata-kata yang banyak. Itu nadiroh. Sehingga tidak dimakfu, tidak diuzur, ghairu ma'dzur. Wa yu'dzaru qala al-musannif rahimahullah wa yu'dzaru fi tanahnuhi li ta'adzuril qiraatil wajibati. Kemudian diberi uzur untuk dia ketika dia keluar suara dengan sebab tanahnuh berdehem, ya. Berdehem. Kenapa berdehem? Li ta'adzuri al-qiraah al-wajibah. Karena tidak memungkinkan untuk membaca bacaan yang wajib. Tidak bisa kecuali dengan dehem dulu. Ya, harus dehem dulu baru bisa baca Fatihah. Ini ketika dehem keluar suara diberi uzur. Karena al-Fatihah ini rukun, ya. Dia rukun dalam
Salat wajib. Sehingga bacaan Fatihah rukun, kemudian apa? Tasyahud akhir rukun bacaan ya. Qauli rukun qauli, kemudian salat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di apa? Tasyahud akhir juga rukun, kemudian salam pertama juga rukun. Ini kalau kemudian dehem keluar suara maka di ma'fu. Maka keluar dari kata-kata al-wajibah tadi sebutkan qiraah al-wajibah. Maka kalau bukan qiraah wajibah ya. Jadi misalnya membaca surat setelah Fatihah bukan wajibah. Atau tasbih ruku, tasbih sujud ya. Ini kalau dia seperti itu berarti tidak bisa dimakfu. Tidak dimaafkan sehingga batal. Jikalau ini mau apa namanya tasyahud awal enggak wajib ya. Kemudian berdehem nah, karena enggak wajib bukan qiraah wajibah keluar suara batal. Mau baca surat setelah Fatihah ini enggak bisa, harus dehem dulu. Nah, kemudian diberdehem keluar suara sampai muncul huruf, 2 huruf atau lebih, maka jadinya membatalkan. Karena apa? Baca surat bukan wajib ya. Ingin tasbih ruku, sujud dan seterusnya yang bukan rukun. Allah alam bisawab. Itu tidak diuzur ya kalau bukan qiraah wajibah. Kemudian beliau mengatakan walau natoko binazmil qur'ani biqasdi tafhimi au atlaqa batolat sholatuhu. Seandainya seorang mengucapkan bacaan yang ada dalam Al-Quran, kata-kata kalimat yang ada dalam Al-Quran, binazmil Quran biqasdi tafhim au atlaqa batolat sholatuhu. Nah, ini ya, kita catat aja. Natoko binadmil Quran ya. Launa toko binadmil Quran maka rinciannya qasdu at-tafhim, qasdu at-tafhim, meniatkan untuk memahamkan. Ini atlaqa atau ya itlaq ya, itlaq al-itlaq memutlakan. Kalau ini qasdu tafhim ini maksudnya ketika ini ya, kita lihat dulu gambarannya. Gambaran natoko binal Quran itu dia berbicara dengan sesuatu yang ada di Al-Quran. Misalnya kita lihat di surat Al-Hijr ayat 46 ada bunyi ayat seperti ini. Udkhuluha bisalamin aminin. Udkhuluha bisalamin aminin. Ya. Ini apa namanya? Perkataan yang bisa kita gunakan tapi ada dalam Al-Quran. Ya. Masuklah ya ke dalamnya dengan selamat, aman
Nah, ini kan bisa digunakan untuk sehari-hari gitu ya. Atau perkataan yang lain, ya Yahya khudhil kitaba biquwah ya. Jadi misal nih ada orang, kita sedang sholat, ada orang ketuk-ketuk pintu mau masuk ya, mau masuk, minta izin untuk masuk. Kemudian yang sholat itu ketika sholat dia baca ini, udkhuluha bisalamin ya, yang dengar itu ya paham ya kan, oh suruh masuk ya, padahal ini baca ayat. Nah ini membatalkan atau tidak dirinci ya. Ya, yang pertama ini ketika dia memaksudkan untuk memahamkan, artinya dia membaca itu untuk memahamkan si orang yang masuk itu agar masuk ya. Ini batal. Atau yang kedua atlaqo ya. Yang kedua atlaqo itu tidak memaksudkan tilawah, tidak pula memaksudkan memahamkan, tidak memaksudkan apa-apa, batal di dua keadaan tadi, yaitu keadaan pertama apa? Memaksudkan untuk memahamkan, karena kalau seperti itu menjadi seperti kalam biasa, perkataan manusia. Yang kedua tidak memaksudkan apa-apa, maka menyerupai kalam manusia. Yang tidak batal adalah qasdu tilawah saja ya, atau qasdu tilawah wal i'lam wa tafhim ya. Ini qasdu tafhim, itlaq, ada lagi nih, dua lagi berarti qasdu tilawah, qasdu at-tilawah, kemudian qasdu at-tilawah wa at-tafhim. Nah, keadaan. Jadi ketika ada orang sholat nih, orang sholat, dia ketika sholat mengucapkan ya Yahya khudhil kitab ya. Ya, ada orang yang di sampingnya namanya Yahya, dia pas sholat baca itu ya Yahya khudhil kitab, batal nggak sholatnya ya, di situ ada Yahya misalnya suruh ngambil apa, buku, maka batal. Tidak ada rincian. Satu, qasdu tafhim, memaksudkan untuk memahamkan agar si Yahya ngambil buku, maka ini batal sholatnya, tabtulu as-sholah ya, sholatnya batal karena seperti kalam manusia. Kedua, al-itlaq, tidak memaksudkan untuk membaca, tidak memaksudkan untuk tafhim, tidak memaksudkan apa-apa, ini sama, tabtulu sholah. Kemudian yang ketiga, qasdu tilawah. Qasdu tilawah itu memang niat baca, bukan untuk memaksudkan agar si Yahya itu ngambil buku. Nah ini tidak batal, lam tabtul. Atau yang ketiga, keempat, memaksudkan baca plus juga memahamkan, ini juga dikatakan tidak batal. Nah tidak batal. Berarti ini dua batal, dua tidak ya. Ya. Karena kenapa tidak batal kalau maksudkan membaca saja? Karena ini ya bentuknya bentuk apa? Bentuk seperti baca Al-Quran ya, maka Al-Quran itu bagian dari sholat. Nah kalau yang ini yang dia maksudkan untuk tilawah plus i'lam, memahamkan, maka nggak batal karena dikiaskan pada tasbih yang nanti ada di situ memasukkan untuk tanbih, maka tidak mengapa. Dua batal, dua tidak ya. Ini dua ini apa namanya? Nah, ini jadi satunya, ini tidak batal, ini batal, dua tidak batal. Demikian pembahasan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan hukum
melafadzkan atau mengatakan satu kalimat yang ada di dalam Al-Quran, apakah itu membatalkan? Maka ada rinciannya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.